Ini adalah momen saat sistem anti-rudal Iran mencegat serangan rudal Israel yang dijatuhkan ke Teheran pada 26 Oktober 2024. Israel akhirnya membalas serangan Iran atas serangan 1 Oktober lalu saat Tel Aviv dihujani ratusan rudal balistik. Dua musuh bebuyutan ini pun mulai ujuk taring dan adu kekuatan sistem pertahanan udara. Serangan Israel ke Teheran saat itu diklaim Iran tak menimbulkan kerusakan yang berarti. Iran bahkan memuji kekuatan Iron Dome mereka yang berhasil menghalau rudal-rudal yang dijatuhkan Israel. Jika Israel punya Iron Dome yang diklaim terkuat di kawasan Timur Tengah, dan musuhnya Iran sebagai negara dengan kekuatan rudal yang ditakuti Amerika Serikat dan Israel, lalu seperti apakah kekuatan kedua musuh bebuyutan ini? Bersama saya Muhammad Dafa, inilah Brigade episode Adu Kekuatan Rudal dan Pertahanan Iran versus Israel. Sabtu 26 Oktober dini hari menjadi waktu pembalasan besar-besaran Israel ke Iran atas serangan rudal Teheran pada 1 Oktober 2024. Israel mengaku menargetkan situs-situs militer di Iran, namun mereka tidak sampai menargetkan fasilitas-fasilitas nuklir atau minyak Teheran. Serangan Israel ke Teheran itu pun berlangsung selama berjam-jam hingga matahari terbit. Sejumlah ledakan pun terdengar di sejumlah tempat di Teheran. Pejabat Iran mengakui adanya ledakan yang terdengar di Teheran berasal dari sistem pertahanan udara di sekitar kota. Menurut kantor berita Fars Iran, investigasi awal menunjukkan pangkalan militer di barat dan barat daya Teheran telah diserang oleh Israel. Salah satu target serangan Israel itu pun dilaporkan Iran Republic News Agency menyasar fasilitas produksi rudal Iran. Citra satelit bahkan menunjukkan wilayah Iran tampak rusak usai serangan udara Israel pada hari itu. Serangan Israel itu tampak merusak sejumlah fasilitas di sebuah pangkalan militer rahasia di sebelah tenggara ibu kota Iran. Ahli meyakini di masa lalu pangkalan rahasia itu terkait program senjata nuklir Teheran. Kerusakan lain juga disebut menghantam sebuah pangkalan yang terkait dengan program rudal balistik Iran. Meski penampakan kerusakan tampak terlihat di beberapa pangkalan militernya, namun Iran menegaskan berkat Iron Dome-nya, serangan Israel dapat diminimalisir sehingga hanya menyebabkan kerusakan terbatas. Selanjutnya, mari menilik sistem pertahanan Iran usai disebut berhasil menyerang balik rudal-rudal Israel Oktober lalu. Serangan balasan Israel ke Iran juga pernah dilakukan pada 19 April 2024 lalu. Sejak itu, Iran pun mengaktifkan sistem pertahanan udaranya. Sistem pertahanan udara yang dipasang di sejumlah wilayah Iran itu pun akhirnya mampu menangkis serangan udara Israel pada 26 Oktober 2024. Pada Februari 2024, Kementerian Pertahanan Iran meresmikan dua sistem pertahanan udara baru, yakni sistem anti-rudal balistik Arman dan sistem pertahanan udara ketinggian rendah Azarakhas. Sistem rudal Arman memiliki jangkauan menengah dan dapat mengidentifikasi ketinggian target dalam jarak 180 km. Sedangkan sistem pertahanan Azarakhas dapat dipasang di beberapa jenis kendaraan. Perangkat anti-rudal ini pun dilengkapi berbagai teknologi mutakhir untuk memperkuat pertahanan saat menghalau serangan musuh. National Security Studies mencatat Iran juga memiliki sistem rudal yang mampu menembak jatuh pesawat, drone, peluru kendali, dan senjata lain dengan presisi. Sistem rudal Tor M1 ini didapat Iran dari sekutunya, Rusia, yang mana perangkat itu dirancang untuk beroperasi di lingkungan yang sangat padat pelacak. Pendukung Hamas, Hizbullah, dan Houthi ini juga memiliki sistem anti-rudal lain, yakni Bafar 373. Rudal ini memiliki jangkauan yang lebih luas hingga 450 km. Sistem anti-rudal ini tak hanya mampu menargetkan rudal balistik jarak jauh, tetapi juga mampu menyerang jet tempur siluman milik AS. Di antara deretan sistem pertahanan udara Iran tersebut ada dua senjata yang diklaim terkuat dan paling mumpuni. Yang pertama adalah 15 sistem rudal MM-23 Hawk, dan kedua adalah S-300 PMU. Teheran juga memproduksi sistem anti-rudal lokal yang meniru rudal Feimeng 800 dari Cina.
Iran juga menggunakan radar pencarian JY-14 untuk mendeteksi target udara. Tak hanya memiliki deretan sistem pertahanan anti-rudal yang cukup mumpuni, Iran juga melengkapi kekuatan udaranya dengan berbagai jet tempur, baik yang buatan Amerika maupun Uni Soviet, serta Teheran juga memiliki jet tempur buatan sendiri seperti Saqe dan Qausar. Bicara soal kekuatan tempur keduanya, seperti apa perbandingan kekuatan militer Iran dan Israel? Mari kita bahas. Iran merupakan negara pendukung utama kelompok Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Negara ini juga menjadi pemasok senjata bagi para proksinya itu. Pusat Studi Strategis dan Internasional mencatat salah satu kekuatan utama Iran dan Hizbullah adalah sistem rudal dan roket mereka. Bahkan menurut World Factbook milik CIA diperkirakan Iran punya persediaan lebih dari 150.000 roket. Sedangkan Israel menjadikan Iron Dome dan Arrow sebagai tulang punggung sistem pertahanan udara mereka ini. Kekuatan Iron Dome bahkan telah digadang-gadang sebagai sistem pertahanan terkuat di kawasan Timur Tengah. Berdasarkan Global Firepower dari 145 negara, kekuatan militer Iran berada di peringkat 14, sedangkan Israel ada di ranking 17. Lantas bagaimana perbandingan kekuatan tempur antara Israel dan Iran? Berikut daftar lengkap persenjataan Iran-Israel. Selama ini pertahanan Israel sangat bergantung dari sistem Iron Dome yang mampu mencegat sebagian besar rudal Iran. Sistem ini dilengkapi dengan radar pendeteksi proyektil. Jika sistem ini mendeteksi proyektil musuh mampu menimbulkan ancaman, maka persenjataan ini akan meluncurkan rudal untuk menembak jatuh proyektil tersebut. Setiap peluncur Iron Dome memiliki 20 rudal pencegat. Di Israel terdapat sedikitnya 10 baterai Iron Dome yang tersebar di seluruh penjuru wilayah ini. Sistem pertahanan ini disebut mampu mencegat rudal jarak 40 km, 300 km, hingga 2.400 km. Sementara Iran memiliki beberapa pencegat rudal, diantaranya sebagai berikut. Pada 1 Oktober 2024, Iran hujani Israel dengan hampir 200 rudal balistik. Serangan itu dilakukan Iran untuk membalas serangan-serangan Israel terhadap para sekutunya. Persenjataan rudal telah menjadi kekuatan utama Iran. Para ahli di Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS yang berbasis di Amerika Serikat membeberkan Iran sedikitnya memiliki 12 jenis rudal balistik di gudang senjatanya. Sedangkan musuh bebuyutannya memiliki 4 jenis rudal,
di antaranya Jericho 2, Jericho 3, Laura, dan Delilah. Sedangkan Jericho 1 tipe SRBM, rudal balistik pertama Israel yang berkemampuan nuklir, sudah tidak lagi digunakan sejak tahun 1990-an. Soal kemampuan nuklir, Iran disebut-sebut memiliki beberapa fasilitas nuklir dan program nuklir yang canggih. Namun fasilitas tersebut tidak digunakan untuk mengembangkan senjata nuklir. Selain itu, pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, telah melarang produksi senjata nuklir apapun dalam sebuah fatwa pada awal tahun 2000-an. Dalam dekret itu, Khamenei menegaskan pengembangan senjata dilarang dalam Islam. Namun, pada bulan Mei lalu, Iran mengancam akan mengubah doktrin nuklirnya itu jika Iran terancam. Sementara Israel, menurut Asosiasi Pengendalian Senjata yang berbasis di AS, diperkirakan Israel memiliki 90 hulu ledak nuklir di tempat penyimpanannya. Sebagai musuh bebuyutan, Israel-Iran tampak memiliki kekuatan tempur yang sangat mumpuni. Jika keduanya terus terlibat pertempuran di Timur Tengah, maka dikhawatirkan perang keduanya akan meluas menjadi perang kawasan yang mengakibatkan kehancuran wilayah itu sendiri. Sebab kini invasi Israel tak hanya di Gaza, tetapi juga telah menyasar Lebanon yang menargetkan Hizbullah serta Suriah dan Yaman. Lalu apakah keduanya mampu menggunakan persenjataannya dengan bijak? Apakah persenjataan keduanya akan dikerahkan seluruhnya untuk kepentingan konflik yang tengah terjadi? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Saya Dava pamit, sampai jumpa di Brigade episode selanjutnya hanya di youtube kompas.com, jernih melihat dunia.